record dulu. Oke, jadi pada saat membuka pertama kali Flex PDE, tentu kalian tahu ini kan ada langsung dia by default muncul sintaksnya seperti ini ya. Ini by default seperti ini. Nah, tapi kita bisa ubah-ubah tergantung dari kebutuhan persoalan yang sedang kita hadapi. Sebagai contoh untuk yang kasus lembaran plastik ini kiri kanan saya kelihatan kan? Kirinya Flex PDE, kanannya itu yang PowerPoint kan? Iya, Terlihat. Pak. Ya. Jadi yang kasus yang plastik ini kan dimensinya hanya satu, hanya ke arah X saja, dan dia unsteady gitu. Maka kita harus ubah dulu pertama koordinatnya. Koordinatnya di sini by default dia Cartesian 2. Cartesian 2 itu berarti dia 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu variabel bebas terhadap ruang itu ada 2. X dan Y, atau X dan Z, atau Y dan Z. Nah, dalam hal ini kan kita hanya satu, hanya X saja. Maka cukup Cartesian 1 dimensi saja. Nah, kalau menuliskan Cartesian 1 dimensi, itu saya lupa ya, Cartesian 1 gitu ya. Kita cari di sini. Cartesian. Nah, kalau di sini kalau menuliskan 1 dimensi, itu kita bisa nulis Cartesian 1 untuk yang ke arah X ya. Kalau yang silinder ya silinder 1, yang koordinat bola ya sphere 1, dan seterusnya ya. Kalau yang 2 ya seperti ini. Nah, jadi kita akan pakai Cartesian 1 ya. Kita ganti ini Cartesian 1 seperti ini. Kemudian ini saya kasih judulnya ganti ya, konduksi misalkan. Variabel. Nah, variabel yang kita sedang tinjau di sini, variabel maksudnya variabel di sini variabel terikatnya. Dalam hal ini adalah temperatur. Tetapi kita tidak bisa menuliskan T besar karena T itu udah milik waktu. Jadi by default si Flex PDE ini sudah mendefinisikan untuk jarak itu X, Y, Z, dan untuk waktu itu T. Jadi kita nggak bisa pakai T, saya biasanya pakai temp, TEMP, temperatur gitu ya. Kemudian kalau yang ini select method control ini bisa diabaikan. Kita pakai default yang ada di Flex PDE saja. Jadi select atau method control ini biasanya untuk mendefinisikan misalkan iterasinya, meshing-nya, kemudian bagaimana stabilitasnya, itu bisa didefinisikan di method control ini. Sementara kita skip dulu yang itu ya. Nah, yang penting itu definition, kita buka ya, karena tentu ada parameter yang harus kita definisikan. Nah, tapi sebelum ke situ, sebaiknya kita definisikan dulu persamaan diferensial parsialnya. Ini enaknya kalau di Flex PDE, kita bisa langsung menuliskan persamaan diferensial parsialnya. Caranya gini, tulis dulu variabel bebasnya, variabel terikatnya, dalam hal ini TEMP, kemudian titik 2, lalu tuliskan persamaan yang kita akan selesaikan. Di sini kan alfa 2 kuadrat T per do X kuadrat sama dengan do T waktu. Nah, sini saya bisa nuliskan kayak gini. Saya tuliskan yang waktunya dulu ya. Berarti do T dt dalam kurung tem gitu. Nah, jadi yang di dalam kurung ini itu punyanya variabel terikat. Nah, sementara yang di luar itu punyanya variabel bebasnya T yang ini. Dtem, kemudian udah gitu aja nulisnya dt dalam kurung tem. Itu artinya kalau kita nulis seperti ini, saya bisa nulis nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Paling di sini nggak bisa juga. Ini kalau begini, oh jadi gede. Nggak bisa nulis di sini. Harus pakai pen ya. Ini kenapa ini? Size. Ini kenapa ya? 1000 kali misalkan.
Oke. Oh, nggak bisa deh. 200. Ini kenapa kecil gini? Tarik ya? Ah, bisa. Nah, jadi kalau saya nulis, misalkan ini ya. Ya, kasih warna ya. Warnanya gimana? Oh, ke sini. Oke. Kurang gede. Nah, jadi kalau saya punya menuliskannya D, kemudian T, kemudian nulis tem. Nah, ini sama dengan do tem per do T gitu. Terus kalau misalkan saya nulisnya gini, dxx dalam kurung tem. Nah, ini sama dengan nulis. Sebetulnya kita menuliskan kayak gini. Do kuadrat tem per do x kuadrat. Gitu ya, cara menuliskan simbol turunan kedua di Flex PDE dan simbol turunan pertama atau suku turunan pertama di Flex PDE seperti ini. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi nulisnya gini, dt dalam kurung tem sama dengan, nah sekarang yang sebelah kanan, yang sebelah sininya, alfa dikali do kuadrat t per dx kuadrat. Berarti kan alfa dikali dxx dalam kurung tem. Gitu. Udah selesai. Nah, ini persamaan diferensial kita. Nah, kalau mau ngasih keterangan itu bisa pakai tanda seru ya, tanda seru, atau pakai kurung kurawal. Kalau kurung kurawal ini harus ditutup. Tapi kalau tanda seru itu hanya satu baris saja ya. Kemudian dikasih kita kasih keterangan ini persamaan konduksi gitu ya. Oke. Ini sudah, tetapi kan di sini ada alfa yang harus kita definisikan. Maka kita ketikkan di sini di bawah definition itu alfa. Alfa itu apa? Rumusnya kan K dibagi rho dibagi CP ya. Jadi K dibagi P dibagi CP. Kan nggak ada rho ya, saya pakai P saja. Jadi K-nya kita definisikan dulu, angkanya ternyata kan di sini K-nya itu berapa? 0,13. Kemudian satuannya itu adalah watt per meter degree Celsius. Kemudian di sini konduktivitas termal dari si plastik. Lalu kita isikan P. P-nya itu adalah rho, massa jenis. Massa jenisnya ini 900, satuannya kilogram per meter kubik. Ini adalah massa atau densitas ya. Densitas. Satu lagi CP. CP itu heat specific, kalori jenis itu 1670 joule per kilogram. Joule per kilogram Celsius ya. Celsius. Ini harusnya dikurung ya. Kurung. Nah, gini. Atas juga. Ini harusnya dikurung. Nah, gini ya. Oke. Nah, kita udah punya udah mendefinisikan angka-angkanya. Kemudian udah selesai berarti. Kita save. Lalu kita definisikan initial values. Nah, di sini initial values-nya ya. Kenapa harus mendefinisikan initial values? Ya ada kan di sini ya. Kita punya initial values-nya adalah berapa? 25 ya. Tem sama dengan 25. Kita pakai Celsius saja ya, karena ini delta. Jadi saya pikir nggak akan berpengaruh ke sini. Kecuali kalau yang diradiasi, kalau radiasi itu sebaiknya dikonversi semua ke Kelvin. Oke, udah gitu boundaries sekarang.
boundariesnya kita definisikan region 1. Nah, ini kan karena tadi kan default-nya itu Cartesian 2, makanya dia ada 2 angka di sini 0,0 karena dia 2 dimensi. Tapi yang kita punya sekarang itu hanya 1 dimensi, jadi 1 angka saja gitu. Start from 0 to 1 kan, atau to line to close ya. Line to boundariesnya cuma 1 nih. Line to 1 misalkan ya. Ya kan kita 1 cm itu ya. Kalau mau diubah ke dalam satuan meter itu boleh juga. Jadi 0, jadi ini dijadikan meter berarti dibagi 100 ya. Jadi 1/100 gitu. Atau 0,01 aja ya. 0,001. Nah, di antara ini dengan ini itu harus diisi boundary-nya apa. Nah, kita kan punya boundary-nya itu di sebelah kiri 120, di sebelah kanan 120. Nah, di MATLAB, di FlexPDE kita nulisnya point value, kok nggak berubah ya? Point value, nah gini, harus sampai merah ya. Jadi harus pakai spasi ternyata tadi. Point value-nya harus pakai spasi. Di sini temp, gitu, sama dengan 120 derajat Celcius. Nah, ini boundary yang sebelah kiri. Kemudian boundary yang sebelah kanannya itu line to point value. Ini juga pakai spasi. Temp. Kemudian 120 derajat Celcius. Begitu. Oke. Ini kita monitor time 0 sampai 10 menit ya. Kita karena di sini saya ubah ke dalam satuan SI ya, kecuali yang Celsius tadi karena Celsius delta jadi nggak perlu diubah. Ini waktunya tadi kan 10 menit ya. Saya ubah ke dalam detik berarti. Jadi 10 kali berapa? 60, 600 ya. 600 detik. Kemudian plotnya nggak bisa pakai kontur karena ini hanya 1 dimensi. Ini pakai elevation bisa. Bentar, saya lupa nulisnya ini. Kalau pakai elevation itu sama history ya, kita bisa pakai history sama elevation. Time 0 to. Nah, pakai plot ya. Ini saya copy aja deh. Lupa soalnya saya. Nah, ini saya copy. Yes. Nah, cara nulisnya gini. Jadi for T sama dengan 600 tadi. Elevation temp from 0 to 0.01 ya. Export format ini untuk menyimpan file kita pada saat di akhir ini. Pada saat di akhir sudah 10 menit itu bagaimana gitu ya. Nah, terus kita juga bisa menggambarkan historisnya. Nah, historisnya ini pada saat dia add-nya misalkan kita evaluasi atau kita ingin memplotkan pada posisi tengah-tengahnya. Kalau pada posisi tengah-tengahnya kan berarti 0,01 dibagi 2 ya. Itu tengah-tengah dari si plastik. Nah, tetapi diplotkan berdasarkan waktu. Jadi nanti kita akan mendapatkan di sumbu horizontalnya itu adalah waktu dari 0 sampai dengan 600 detik. Yang sumbu vertikalnya adalah temperatur pada posisi di tengah-tengah si plastik atau 0,005 meter. Sekarang kita coba jalankan. Jalankan. Nah, dapat kayak gini ya. Jadi kita bisa kelihatan di sini. Jadi pada waktu 600 detik itu atau 10 menit, ini temperaturnya dia sudah mendekati 120 ya.
Tapi kita bisa lihat bahwa sebelah kiri itu 120 karena dia boundary condition, sebelah kanan juga 120 karena dia boundary condition. Nah, yang paling lambat mendapatkan panas tentu di tengah-tengah karena dia butuh jarak, butuh waktu untuk traveling si panasnya gitu ya. Sehingga di sini temperaturnya juga paling rendah. Makanya kurvanya parabolik, terbalik seperti ini, parabola terbalik. Nah, yang sementara kurva yang sebelah kanan itu menunjukkan bagaimana temperatur si plastik yang pada posisi di tengah-tengah, ya, posisi X sama dengan 0,005 meter, itu berevolusi dari mulai temperatur ruang. Dia di awalnya kan initial value-nya 25 derajat Celcius. Dia naik sampai akhirnya pada saat di waktu sudah 10 menit atau 600 detik, itu sudah mendekati ke angka 120. Begitu ya? Gampang kan ya Flex PDE? Jadi memang secara teknis penggunaan Flex PDE ini sangat menguntungkan ketika kita berhadapan dengan persamaan diferensial parsial gitu. Ketimbang kalau kita menggunakan software MATLAB yang tadi ya. Kalau pakai MATLAB kan sintaksnya lumayan ribet ya. Butuh menuliskan banyak coding gitu. Tapi kalau di sini enggak ya. Kita hanya tadi effortnya sedikit lah dibandingkan dengan MATLAB. Begitu untuk yang Flex PDE. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini paham nggak Flex PDE ini? Permisi Pak, boleh lihat kodenya Pak? Oh, codingnya ya. Yang boundary itu saya masih bingung sih Pak. Gimana? Yang boundary? Yang boundary ya? Yang ini ya? Ya, yang start from ya, pokoknya dari kan itu start from 0 gitu Pak. Itu maksudnya gimana ya Pak? Terus line to 0,01. Ya. Jadi kamu bayangkan bahwa ini itu kan cuma satu dimensi. Plastik ini kan cuma satu dimensi. Jadi dia ketebalannya itu 1 cm gitu. Nah, dalam hal ini saya ubah angka 1 cm-nya ini menjadi meter. Berarti kan harus dibagi 100 ya untuk jadi meter. Jadinya 0,01. Jadi yang ini angka 0,01 itu datangnya dari konversi angka 1 cm menjadi meter. Jadinya 0,01. Nah, tentu kalau kita mau memulai koordinat, itu kan mulainya dari 0 dong. Gitu. Nah, dalam hal ini saya mulai dari 0. Nah, 0 sampai mana? Ya sampai ketebalan dari si plastik itu. Nah, si plastik ini tebalnya 0,01 meter. Jadi, kita mulai dari 0 sampai 0,01. Nah, yang namanya boundary itu kan batas. Jadi, kita akan menuliskan suatu kondisi di batas-batasnya gitu. Nah, dalam hal ini batasnya adalah 0 dan 0,01. Nah, untuk kondisi batasnya sendiri, dari soal kita sudah diberitahu bahwa pada posisi sebelah kiri itu temperaturnya 120 dan pada posisi sebelah kanan itu 120. Maka penulisan di Flex PDE kita menuliskannya pakai ini sintaksnya point value. Jadi kalau point value itu untuk menuliskan suatu angka. Jadi angkanya sudah diketahui itu langsung 120. Tapi kalau dalam bentuk turunan, ini beda lagi. Kita pakainya bukan point value, tapi pakai, kok saya lupa ya? Pakai point, lupa saya. Ada lagi lah, bukan point value, bisa pakai kalau yang, bentar ya, saya cari dulu. Point load, ya. Point load. Jadi kalau yang turunan, misalkan yang kondisi Dirichlet tadi ya, yang kondisi Dirichlet seperti ini langsung. Tapi kalau kondisinya kondisi Newman atau kondisi Robin yang dia berupa turunan di boundary-nya, maka kita menggunakan point load. Tapi karena di sini kondisi batasnya adalah kondisi batas Dirichlet,
yang artinya temperaturnya atau variabel terikatnya terdefinisi langsung, maka kita menuliskan point value di sini. Cara menuliskannya langsung point value dalam kurung variabel terikatnya yaitu temperatur sama dengan 120. Nah, dia mulai dari 0 dan ini. Jadi yang dari start 0 sampai dengan point value temperatur 120 itu untuk mendefinisikan kondisi batas pada titik sebelah kiri si gambar tadi ya. Ini kan yang yang ini, yang posisi sini ya. Itu yang di sebelah kiri 120 kan. Saya gambar ulang ya. Bentar. Nah, di sini. Jadi ini kan gini. Ini katakanlah saya agak gedekan ya si plastiknya. Si plastik ini dia punya ketebalan dari 0 sampai 0,01 meter. Ini ketebalan si plastik. Ketebalannya segitu. Nah, pada posisi boundary-nya, ini posisi boundary itu pada X sama dengan 0, sama X sama dengan 0,01, itu temperaturnya sudah diketahui. Karena kan dia ditempelkan dengan pemanas yang temperaturnya selalu konstan. Jadi pada posisi X sama dengan 0 itu selalu 120, dan pada posisi X sama dengan 0,01 itu selalu 120 juga. Nah, maka di dalam Flex PDE kita akan menuliskannya apa namanya? Start dari 0 karena ini cuma satu dimensi, terus tuliskan point value dalam kurung temp, ini variabel. Nah, berapa angkanya? 120. Lalu ini kan baru yang kondisi pertama. Nah, ini kita tuliskan yang kondisi batas keduanya, line to berapa? Line to 0,01. Nah, tulis lagi kondisi batas pada posisi ujung yang kedua. Value temp sini 120 derajat. Udah selesai. Gitu cara mendefinisikan si variabel kondisi batas. Begitu ya? Tadi siapa yang nanya? Joan ya? Apa Francis ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang bingung XPDE-nya? Atau ada yang mau Nadia, share? Pak. Nadia gimana, Nadia? Nadia mau share? Nadia belum sempat ketik sih, Pak. Soalnya masih Oh di. ya. Ya, silakan. Gimana, Mau Nadia? nanya sih, Pak. Kan ini bentuk equation-nya gimana ya, Pak? Nadia masih kurang paham. Kenapa kita nyantuminnya formatnya kayak gini? Apakah kalau misalnya soalnya beda, nanti kita bisa tetap cantuminnya formatnya kayak gini? Oh, ya kalau soalnya beda lagi. Saya kasih contoh yang lain ya. Misalkan saya punya soal, mana tadi equation? Yang gini ya. Ini misal saya punya soal lain lagi ya. Soalnya gini. Do kuadrat, atau saya salah satu. Misalkan gini, do T per do T kecil. Ini tadi ada alfanya ya di sini. Do kuadrat T, atau salah ini? Ini enggak ada ya? Ini ada alfanya di sini. Bentar. Do T per do T kecil sama dengan alfa. Nah, di sini misalkan do kuadrat T per do X kuadrat tambah do kuadrat, atau gini aja ya, tambah do T per do X kayak gitu ya. Misal kayak gitu. Jadi kita menambah satu suku lagi di sini. Nah, maka cara menuliskan di Flex PDE-nya itu berarti kan gini. Temp titik 2, kemudian kita tulis yang pertama dulu. Yang pertamanya sukunya berarti kan DT dalam kurung temp, karena kita nggak bisa menuliskan T, temperatur sebagai T, karena dia sudah dimiliki oleh si waktu. Kemudian yang ini alfa dikali dxx, kemudian temp,
ya, ditambah dengan, nah yang sebelahnya itu kita tinggal tulis dx dalam kurung temp gitu. Udah selesai. Apakah bisa nggak dibolak-balik gitu? Maksudnya aljabarnya dibuat sama dengan 0? Boleh. Gitu. Misalkan kayak gini, kamu bikin dt dalam kurung temp sama dengan alpha dxx temp. Ini bukan sama dengan, tapi diganti dengan kurangi gitu ya. Karena ini dipindahkan ke sebelah kiri. Terus setelah itu, yang ini juga dikurangin. Karena ini dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi dx dalam kurung temp. Nah, ini sama dengan 0. Boleh seperti ini. Jadi, si flex PDE ini lumayan fleksibel sih. Kita mau menuliskan persamaan diferensialnya itu sebagai bla 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 sama dengan 0, boleh. Mau menuliskannya sebagai suatu persamaan seperti yang pertama tadi, yang seperti ini gitu. Ini juga boleh kayak gitu. Nanti kalau misalkan persamaannya ganti lagi, terus kita mau pakai variabel yang berbeda, tidak pakai temperatur, tidak pakai temp di sini, boleh. Misalkan pakai C kayak gitu, itu boleh. Asal tidak boleh pakai T gini ya, atau T gini. Karena ini udah miliknya si waktu. X juga nggak boleh. Itu udah miliknya jarak.